Selamat sore, Gresa. Sore Pak. Ya. Gresa Simarmata ya? Iya betul. Gimana sekarang kerja? Sudah kerja ya? Puji Tuhan saya sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang yang saya tempati sekarang itu bergerak di bidang jasa ya. Ya. Jasa logistik. Kebetulan perusahaan ini banyak jasanya Pak, Ya. banyak cabang-cabangnya. Jadi grup namanya kan FKS Group. FKS ini banyak option, banyak cabang. Ya. Misalnya ada bergerak di bidang apa namanya, peternakan ada, bagian batu bara ada, Oh ya. di bagian perminyakan pun ada. Oh ya. Batu bara di mana? Di Kalimantan. Kalimantan. Oh ya. Bagian TCK atau terminal curah kering ini dinaungi oleh FKS Logistik. Berarti ada juga perkebunan sawit ya? Bukan, mereka order juga tuh Pak. Mereka cuma pengolahan untuk bagian CPO-nya. Nah itu banyak juga di bagian pakan ternak pun ada. Itu ada di game Pelawan namanya FKS Multi Agro singkat dengan FKS MA. Nah kebetulan saya di bidang logistik, Ya. logistik FKS Logistik. Oh. Itu Ngomong-ngomong sebentar saya potong. Kalau logistik itu berarti ada kaitannya dengan mata kuliah kalian di SI, yaitu terkait dengan supply chain management. betul. Silakan lanjutkan. Nah bagian logistik ini itu berkaitan dengan beberapa hal ya, terutama di bidang background saya juga di bagian sistem informasi. Oh ya. Nah namanya juga TCK atau logistik pergudangan. Ya. Nah kemarin dulu itu tidak salah ada itu mata kuliah yang namanya SCM. Ya. Nah SCM ini kan pas berkaitan dengan yang namanya CRM, Ya. Customer Relationship Management. Nah Tapi kalau di pasaran sana SCM lebih dikenal dengan logistik ya, Pak? ya betul Pak, logistik. Nah di mana sih hubungan antara pekerjaan saya dengan SCM ini? Nah terutama ini kan mengenai rantai pasokan. Ya, ya. Rantai pasokan di mana visi dan misi perusahaan setempat ini kan cepat, terpercaya dan aman. Cepat, terpercaya dan aman. Wah, mantap. Nah, jadi kami menerapkan metode yang ada di SCM ini. Bagaimana nantinya barang ini sampai di tangan customer dengan baik, Oh, ya. tidak kurang sedikit pun. Nah itu. Nah alurnya, itu ada dari pusat ya, dari berbagai negara. Misalnya dari Jepang, bukan Jepang, Amerika, Uruguay. Oh, kalau begitu Argentina. udah pakai sistem apa dong? Kalau begitu sistem LMS lah. pakai LMS ya? Ya LMS. Oh ya. Nah itu. Jadi misalnya ada pasokan barang dari gandum dari Argentina, itu kan dari masuk ke dermaga, urus surat-surat segala macam. Nah barang ini ketika di dermaga itu sebenarnya bukan urusan kami, tapi dari dermaga ke gudang itulah bagian kami. Bagaimana nantinya barang ini sampai di gudang dengan keadaan bagus, tidak rusak, tidak terkontaminasi dengan kutu-kutu segala macam. Tapi kan itu bukan urusanmu ya harusnya. Ya bukan, itu bagian warehousingnya. Warehousing. Nah setelah itu tadi kan misinya kan cepat, terpercaya dan ini kuat kan. Nah begitu. Nah nantinya bagaimana atau apa sih feedback yang dirasakan si customer dengan menggunakan jasa kami kan begitu. Nah feedbacknya itu apa? Pertama cepat, barang yang nyampe ke gudang penerima dengan aman, tidak kurang sedikit pun. Nah begitu. Nah, Kalau begitu ada kalian bersaing dong dengan JNE ya bukan ya? bukan Pak. Itu kan Jadi, sama-sama jasa ya, logistik juga. jasanya seperti ini Pak. Jasanya bagian transport Pak. Transportnya penyimpanan sementara langsung dikirim ke customernya Pak, customernya, pelanggannya. Customernya kan ini kan berarti kan perusahaan juga ya? Perusahaan Pak, misalnya ada Cerestar gandumnya sini, perusahaan yang besar itu, ada juga Indojaya. Nah, coba saya duga-duga harusnya ini udah pakai sistem namanya SAP mungkin ya? Belum? Kalau di sini kan kami cabang Pak. Kalau tahu saya sih belum ada yang memakai SAP. Kalau udah apa ya? Udah tadi grup ya? Udah grup dan tadi apanya pun rantai pasoknya itu udah sampai dari luar negeri ya. Nah, itu kan mungkin entah pakai SAP atau
yang sejenis gitu, sejenis SAP mungkin gitu ya. Karena yang setahu kita itu ngobrol-ngobrol dengan Pak Thomas, Pak Tony itu kan yang kemarin, Pak Tony itu kan apa ya, dia merupakan konsultan untuk sistem untuk SAP. Nah di sini Pertamina, perkebunan PT PN 3 ke 4 ya, dan perusahaan-perusahaan lain ya, PLN mungkin itu udah pakai SAP. Jadi sistemnya itu memang logistiknya dan yang lain-lain itu udah ada dalam sistem itu. Memang sistem itu memang sistem yang besar begitu. Jadi ini belum pakai. Sejauh ini Pak, hampir setahun saya bekerja itu masih menggunakan LMS. LMS itu apa? Saya kurang Manajemen sistem juga Pak. Dia pakai sistem juga ya? Iya, sistem juga untuk pengolahan datanya. Oh itu belinya dari mana ya sistemnya? Itu mengenai itu apa namanya? Hanya ini orang Hawaii Jakarta yang tahu Pak. Kami cuma usernya yang memakainya. Artinya ilmunya yang kamu pakai itu ya bagaimana supply chain manajemen itu udah Iya, ada gambaran lah begitu ya. Betul. Jadi yang saya pelajari di SCM itu kan bagaimana, intinya kan begini, bagaimana barang itu sampai ini ke pelanggan tidak kurang satu apapun kan begitu. Seperti kan begitu Pak. Bagaimana barang atau pesan itu mengalir terus tidak kurang atau kelebihan begitu. Nah, sedangkan untuk posisi saya di sana itu Pak, itu di bagian kalau kami singkat itu CR untuk control room. Nah, di sana saya kesibukannya pasti berhubungan dengan komputer paling standar Excel lah satu kan untuk pengolahan datanya. Kan data itu banyak beribu-ribu data di sana. Dan untuk tools sendiri yang kami pakai itu ada yang namanya SCADA. Jadi SCADA ini sendiri yang akan menghubungkan antara software dengan perangkat tangkap mesin kan. Nah, jadi itu semua dihidupkan atau dijalankan dari mesin Pak. Mesin itu saya mengontrol sendiri untuk entry barang ke gudang begitu. Nah, maksudnya mesin ini artinya ada berhubungan dengan mesin kan? Iya Pak, ada berhubungan dengan mesin juga. Contohnya gimana? Mesin conveyor namanya Pak, conveyor. Jadi kan dermaga nih, JT, kami sebutnya JT. Dari dermaga itu yang memasukkan barang, misalnya gandum nih Pak, yang mengangkat gandum dari kapal ke conveyor ini kan pakai mesin high mesin namanya, atau mesin crane, alat berat. Itu dimasukkan ke dalam. Nah, conveyor itu kan harus jalan Pak. Nah itu saya mengontrol bagaimana nanti barang ini tidak tumpah, tidak kurang sedikit pun masuk ke gudang. Begitu. Itu berarti pakai kontrolnya itu pakai sistemnya. Iya, itu namanya SCADA Pak. Nah SCADA ini terdiri dari bahasa yang saya pelajari semester 1, algoritma Pak. Algoritma itu bisa dibangun dengan bahasa C. Nah, bahasa C itu dibangun dengan bahasa C. Itu saya sudah buka sedikit. Artinya itu nanti kontrol mesinnya itu bisa bergerak, bisa apa begitu ya? Berapa lama dan seterusnya ya? Iya betul. Itu sih tugas utamanya. Terus untuk pembuatan laporan, biasa untuk laporannya. Untuk laporannya kami menggunakan website untuk PHP-nya. Itu dibuat sendiri atau gimana? Buat sendiri kemarin sama IT yang IT officer-nya Pak, itu haknya. Oh, itu bagian IT officer lain kali ya? Iya. IT officer apa aja jobnya? Ya itu mengenai IT Pak, bagaimana supaya teknologi di sana berjalan lancar, pengembangan software juga. Jadi dari data yang kamu bilang datanya yang besar itu tadi, sebesar apa itu datanya begitu? Kalau ini sih sebenarnya Pak confidential Pak ya mengenai data. Datanya itu kan Ya kan nggak mesti kau sebutkan datanya, tapi data mengenai apa begitu? Mengenai tonase Pak. Tonase berapa metrik ton yang udah masuk. Itu kan satuannya metrik ton Pak. Nah, itu berapa metrik ton yang udah masuk ke gudang, berapa yang udah dimasukkan dikirim ke konsumen begitu. Itu datanya semua. Ada nggak penting di situ terkait dengan prediksi?
prediksi. Kalau masalah prediksi Pak, Misalnya kan tadi kan itu kan 2 tahun belum banyak tuh. Nah, artinya kan kalian kan punya apa ya, gudang ya, warehouse ya. Itu kan jangan sampai kurang tempatnya atau jangan sampai membludak misalnya, ya kan bisa rusak barang. Itu kan artinya kan mungkin tak perlu prediksi sehingga kita udah siap ketika barang udah masuk, mungkin prediksinya per hari atau per minggu itu udah bisa kita siapkan memang warehouse-nya itu begitu, atau perlu ditambahin atau bagaimana. Kalau itu sih Pak gini Pak, karena sistemnya di sana udah dibuat apa namanya, alurnya sudah ada, flow-nya sudah ada Pak. Jadi sistem offloadingnya itu, kalau offloading kan langsung bongkar Pak, bongkar offloading. Nah itu langsung offloading continuous. Ketika ada masuk barang langsung dibongkar Pak. Nah itu, ketika masuk barang si customer sendiri udah kontak itu berapa sama dia. Misalnya ada 3 customer pertama butuh 10.000 metric ton, customer ketiga itu 5.000 ton, kedua pun misalnya 5.000 ton. Itu sudah dihitung semua Pak, berapa per konsainnya kan customer ya, berapa per customer. Jadi kalau masalah kelebihan di gudang kemungkinan kecil karena sudah udah kita hitung juga, itu yang dinamakan offloading continuous. Jadi tidak akan ada perubahan gitu. Ketika ada barang masuk langsung bongkar. Iya. Nah, itu sistemnya Pak. Karena di bagian muatannya atau offloadingnya, trackingnya itu menggunakan, kalau saya lihat, sistem FCFS. First come first serve. Ya, siapa yang datang dulu itu yang dimuat. Nah, yang mau jadi pertanyaan kan begini biasanya, yang datang dari sana itu apakah udah berdasarkan pesanan, jumlah pesanan? Nah, pesanan dari customer tadi ya? Iya apa ya? Artinya memang tidak akan berlebih gitu ya. Tapi apakah ada kemungkinan dia ketika kita pesan di sana nggak bisa memenuhi? Jadi sehingga kita bisa lama jadinya. Seperti misalnya kalau kita di Toyota kan itu kita lihat di sini, kenapa kok sering kali lama inden? Sebenarnya itu kan jadi persoalan itu. Kenapa kok bisa, misalnya kita waktu dulu itu ya, Avanza kok indennya lama kali gitu. Nah, itu seharusnya kan nggak boleh gitu sebenarnya. Ada apa itu di situ? Nah, kalau dia tahu di sana memproduksinya kebutuhannya di sini kan tentu dia akan produksi sehingga nggak terjadi sini antrian kan untuk membeli. Nah, ada nggak itu seperti itu kendala di sana? Kalau kendala seperti itu, setahu saya dari 7 kapal yang saya bongkar Pak, itu belum ada. Tapi yang paling besar masalahnya itu short. Jadi yang namanya short itu kekurangan barang. Nah, karena kebetulan kami itu port hailing kedua Pak, atau port hailing terakhir. Itu kan awalnya masuk dari ke Jawa dulu Pak. Misalnya dari Argentina, dia ke Jawa dulu. Kebetulan Jawa kan ada Semarang ya. Kalau kami sendiri, perusahaan kami ini Pak, itu ada di Cilegon sama Surabaya. Di Surabaya yang paling terbesar di Indonesia, hanya menggunakan teknik TCK ini Pak. Nah, pertanyaannya kekurangan barangnya di mana? Itu hasil Pak. Artinya kan kalau yang tumpah, kan itu kan bertumbuh Pak. Misalnya dari Argentina dibuat datanya itu 30.000. Selama perjalanan kan pasti ada yang ini. Tapi kan itu kan diapakan juga, diperhitungkan juga berapa yang hilang, berapa yang hilang. Iya, itu yang namanya ada apa namanya? Kalau di matematika apa namanya? Toleransi. Itu ada toleransi. Jadi ketika kita bongkar, itu kita tidak bisa bongkar itu 100%. Misalnya dia ke barang si A, dia punya barang 30 metric ton, itu kita tidak bisa bongkar 100%. Itu kita bongkar maksimal 98%. Nah itu untuk mencegah itu Pak, sortasi. Ya tapi kalau dari sisi keilmuannya itu ya Pak ya, apa suplai dan segala macam itu memang sih semua kemungkinan itu udah harusnya udah dimasukkan. Nah sehingga ya apa yang menjadi keinginan kita itu memang sudah harus, kalau 10 ya 10. Artinya kalau 10 ya harus sana mungkin 12 rusak ini apa segala macam, ujungnya nanti pasti sampai kita ke 10. Nah itu harusnya udah ada hitungan, apalagi kalau dia kan udah beberapa kali siklus ya.
Nah itu tadi bisa sebenarnya, itu tadi bisa juga kita masuk adik-adikmu ke sana untuk misalnya prediksi. Bisa aja sih. Itu maksudnya kan, karena kita ini sekarang kan kita baru buka ini kerjasama dengan BMKG kan. BMKG itu kan datanya besar tuh. Pembesarannya itu terkait cuaca dan yang lain-lain kan. Nah, mereka juga ada kebutuhan, kita mau gandengkan. Nah, kita kan IoT dan data science itu yang sekarang ini kan. Kita juga mau bikin seminar ini tanggal 23. Kita gandeng BMKG. Nah, jadi ketika mereka membuat model, nah datanya memang ada gitu real. Jadi waktu mau dites, benar nggak ini model yang dia buat ini kan? Kan bisa dites kan, misalnya kan ini kan 2021 ya, kan 2020, 2019 kan gitu kan. Nah modelnya ini dimasukkan data itu tadi, ini hasil prediksinya gimana ini? Nah kalau memang belum benar ya, ada masalah nanti, ya mungkin diulang lagi sama mahasiswa berikutnya kan. Lama-lama ini kan nanti kan modelnya udah bisa digunakan untuk, kalau udah memang presisi dia kan, untuk di perusahaan itu begitu. Nah, jadi kemarin macam BMKG kepala balainya itu kan, dia tantang begini. Nah, kalau kita melihat awan itu, bisa udah kita tentukan apa itu awan itu, gitu kan? Dengan melihat aja katanya. Nah, itulah tantangannya. Nah, itu kan harus pakai data ya. Kita harus banyak citranya kan, harus mungkin sampai berjuta-juta citra. Nah, baru kita pembelajaran dia. Nah, itu bisa mungkin terjadi nanti dengan kita foto awannya, itu udah tahu nanti awannya awan apa itu begitu. Karena katanya awan itu kalau dari radar itu ya, kalau dia berjalan, nah itu beda dia kalau misalnya 10 menit diam dia, 20 menit lagi kemudian diam dia. Nah, kalau udah begitu itu kemungkinan lah jadi hujan. Nah kalau enggak ya itu memang bisa jadi nggak jadi hujan begitu. Nah tapi ini kan datanya ini data radar itu per 10 menit di sana. Nah, kalau di tempat kalian itu, kalau memang mencukupi datanya, nah ini kan bisa nanti ada yang masuk ke sana ya, tentunya ya apa kebutuhan di sana kan, maunya kan begitu ya. Kalau enggak ya namanya pun harus saling menguntungkan kan gitu kan. Jadi hasil dari penelitian anak-anak ini, ya kalau boleh yang anak SD kan begitu kan, ini kan berhubungan dengan SD kan. Ya, jadi udah 2016 ya, tahun 2016 ya. Nah, ini udah bersyukur kita ya, udah ada pengalamannya 2016, sudah punya pengalaman yang masuk ke sistem ya seperti itu ya. Nah, sistem yang udah besar lagi. Selamat lah ya, kiranya nanti bisa bisa terus bagus di sana karirnya. Kalau keinginanmu sendiri karirnya di sana, apakah ada keinginan di sana terus atau gimana? Kebetulan di perusahaan ini saya juga bersedia masuk, karena kan saya telusuri dulu Pak, telusuri jenjang karir memang ada. Kita kan bekerja untuk mendapat jenjang karir ya. Pasti lebih bagus ke depan lah. Ya. Tapi mungkin apakah memang keinginannya itu memang mungkin ke apanya lebih ke bagian apa tadi? Saya kontrol. Apakah mungkin di bagian lain lebih senang atau gimana ya? Itu sih tergantung perusahaan Pak, kita mau diarahkan kemana. Ya, tergantung kemampuan sendiri. Tapi sekarang masih enjoy ya di tempat ini ya? Mungkin kalau dari Pak Nixon sampaikan mengenai ini apa namanya, untuk adik-adik juga kan, itu kalau saya saranin mungkin bisa saja untuk penelitian di sana. Misalnya kalau sistem kami itu kan sekarang masih terpecah loh. Ada LMS, ada SCADA, ada Excel juga pakai Pak. Nah, jadi mungkin tantangannya begini, bagaimana nanti ini disatukan satu tools untuk semua pengolahan datanya. Itu sih. Jadi nggak perlu lagi pakai Excel lah, nggak perlu lagi pakai inilah. Cuman kan Excelnya itu kan yang berbayar itu, yang udah fitur-fiturnya pun udah lengkap ya. Karena dia kan bisa, kalau yang itu kan bisa di-download, bisa buat ada perhitungan apanya pun bisa, Microsoft Project-nya pun bisa langsung di situ dia. Ya. Nah, itu sih kalau untuk masalah itu Pak. Bisa juga Pak untuk masalah ini mengenai ECM-nya. Supply chain manajemennya ya.
memang itu tadi kan anak-anak kita ini harapan kita, dia memang lihat begitu kan, dia memang lihat maunya tempatnya itu seperti itu, jadi seperti apa, jadi terbuka gitu kan. Nah, ini kan misalnya nanti ke BMKG, ini lo datanya, kalau datanya di sana jangan kita pikir seolah-olah data gitu, datanya datanya mana ya, harus kita konversi lagi kan gitu. Misalnya dia radar, nah radar itu kan citra itu kan harus dikonversi lagi kan begitu kan. Nah kalau dia yang kemarin ada di sana itu ada gempa begitu kan, nah itu hasil dari simulasi, masuk data satelit. Kalau gempa nggak ya, gempa ada mereka pos-pos peninjauan gitu. Nah ada juga misalnya perakiraan cuaca misalnya kan, nah itu kan datanya itu udah entah dari mana aja gitu kan. Nah, udah dimodelkan begitu kan. Nah, jadi kalau nggak ke sana, kalau nggak ke tempat itu, nggak bisa dia nampak itu jelas gitu kan, terbuka kan. Demikian juga kalau di sana kan, kalau dinampakkan seperti inilah sistem logistiknya. Nah, baru kan begitu kan, baru kelihatan. Mungkin kalau masalah itu bisa dibicarakan nanti. Ya, supaya langsung ke TKP. Ya. Jadi pimpinannya di sini, apalah namanya pimpinannya, direktur atau apa? Kalau di kami sendiri site manager Pak. Site manager langsung. Site manager ya. Itu berarti untuk membawahi Medan apa atau enggak? Ya. Membawahi 29 Pak Medan. Karena kami kan udah cabangnya SFKS Rubin, bergerak bidang logistik. Ini memang persisnya memang hanya logistik aja. Iya, logistik. Tapi kamu bilang tadi ada banyak tadi. Itu kan per site Pak. Itu per site. Kalau agro, kalau TCK, kalau batubara. Tadi yang kamu itu hanya logistik aja. Iya. Kamu posisinya di logistik lah ya. Iya betul. Kalau yang lebih besar kalau langsung ke Jakarta Pak, pusat. Iya. Di gedung halonya. Nah jadi kita kan harapan kita ini kan untuk yang peminatan kalian ini kan ada dua peminatan kan. Peminatan yang pertama itu kan database terapan. Nah, database terapan ini tentu ya sama juga data yang besar kan. Iya, data mining, data apa kan begitu kan. Nah itu. Nah satu lagi yang enterprise. Nah enterprise ini, nah itulah tadi kan supply chain dan seterusnya kan. Nah, kalau yang diajarkan Pak Ike apa? Pakai Modo apa ya? Pakai apa itu? Untuk supply chain manajemennya. Modo apa ya? Modo ya kan begitu kan. Nah ini kita mau coba jajakin supaya ada juga yang SAP yang untuk kalian itu kan gitu kan, yang di kampus-kampus ini ya, tetangga kita SAP yang untuk user. Memang itu kemarin ada juga mahasiswa setahun 2016 atau 2005 itu kan yang kerja di Siantar, dia udah pakai SAP dia. Nah di perusahaannya itu, Pak itu aja Pak dibikin Pak katanya yang user kan, tapi nampaknya kita mau coba di atasnya. Saya pikir tadi pakai SAP di tempatmu, nanti mungkin bisa ngambil di sini kan, kita kan mau kerjasama, harganya tentu akan kita buat lebih murah begitu. Nah itu dia udah konfigurasi lah begitu untuk SAP-nya. SAP konfigurasi kalau nggak salah kayak namanya persisnya. Itu mau kita coba dibuat di sini ya. Jadi sesuai dengan sesuai dengan SKPI kan, untuk yang 2017 ini udah kita haruskan. Untuk programmer udah kemarin kita kan untuk kompetensinya itu namanya junior web developer, itu kita kemarin udah ujian. Nah ini mau kita buat juga yang Oracle akademik, mungkin JavaScript itu yang dari Pak yang anggota dosen kita kan Pak Jamal itu udah member di sana, mau kita coba adakan juga. Nah itu tadi yang SAP tadi untuk SAP konfigurator ya, untuk yang SD. Nah untuk yang TI yang jaringan kita akan laksanakan juga ini Microtik akademik ya, itu udah mau sebentar lagi udah jalan. Tanggal berapa ya? Udah ada di jadwalnya belum ya? Sepertinya belum dijadwalkan ya, tapi udah mencukupi orangnya. Jadi itu yang mau kita laksanakan di sini. Nah, mungkin bisa juga
gimana kira-kira ketika bekerja di sana itu, apakah sampai ditanya itu misalnya seperti itu ya, sertifikat kompetensi yang dimiliki itu ada nggak seperti itu waktu ditanya? Ada. Ada misalnya sertifikat ada pasti. Ya. Itu kan nilai tambahan nilai lah sama kita kalau kita melamar kerja. Misalnya untuk melamar sebagai developer, ya, pastinya di situ ada requirementnya sertifikat keahlian. Itu pasti ada. Ya, pasti ada. Backgroundnya apa selama kuliah, aktivitasnya apa aja. Mau tahu kan udah apa namanya, udah sampai selevel itu ya untuk meng-hire itu, ya levelnya udah ada sertifikat yang sifatnya apa ya, standar dari BNSP begitu. Kan kita kan sekarang ini kan standarnya BNSP ya, ada lambang logo Garudanya, itu udah nasional. Tapi kita udah coba juga yang sifatnya internasional ya, TCNA, Oracle ya, nah itu mau kita coba juga. Nah kalau macam si Bang Rolando ya, Bang Rolando itu ketika dia mau melamar di apa ya, BCA itu ya, itu memang apa diminta ini yang MTCNA, nah itu kan udah kerja dia, jadi artinya memang udah sertifikat apa itu yang diminta gitu ya, sertifikat yang udah diakui ya. Nah, dan levelnya pula udah seperti itu. Nah, ya, di bank juga nampaknya seperti itu juga di bank ya. Kalau untuk yang ya mungkin Cisco ya, nah, kita masih MTCN ya. Terima kasih ya. Kita apa? Hidup Vicom. Hidup.